Ini Wong. Rekaman ini satu-satu diatur ini. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pendengar dan pemirsa Al-Abidin TV dan begitu juga pendengar RDS FM, khususnya para ayah bunda, wali murid dan wali santri dari seluruh unit pendidikan Yayasan Al-Abidin yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, hidayah, taufik serta inayahnya, sehingga pada kesempatan ini kita bisa bertemu dalam majelis ilmu ini dalam kondisi sehat walafiat. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah tersebut. Amin, dengan menggunakannya untuk kebaikan, kemanfaatan, dan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Kemudian salat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya. Semoga kita semua ini, keluarga kita, terhitung sebagai umatnya yang selalu mengikuti sunnah-sunnahnya, dan semoga mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul udmah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Baiklah pemirsa dan pendengar semuanya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersama Al Ustadz Haris ya. Ustaz, ahlan. Kaifa halukum Ustadz? Alhamdulillah bil khair biidznillah insyaallah. Sehat ya? Alhamdulillah khair Ustaz. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah saya juga baik, keluarga juga sehat. Keluarga sehat ya? Alhamdulillah bil afiyah. Oke, alhamdulillah. Ini yang kita harapkan ya. Semoga kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat ini. Ini Ustadz Abdullah Al Haris, nama lengkapnya? Ya, saya Abdullah Al Haris Zulfikri, ya Ustaz. Abdullah Al Haris Zulfikri. Ini antum ini dari SMA LBBS ya, ngajar di SMA BBS. Di pelajaran Islamic Education. Islamic Education. Kalau di SMA itu pakai bilingual jadi namanya Islamic Education. Mungkin kalau di sekolah lain namanya PAI ya. Iya, benar. Pendidikan Agama Islam. Oke, luar biasa sekali. Alhamdulillah. Oke, baiklah pemirsa semuanya dan pendengar di RDS FM. Materi kita hari ini yang akan kita bahas adalah tentang rumus mendidik anak di dalam Al-Quran. Jadi kita akan sharing bersama Ustadz Haris tentang rumus-rumus yang ada dalam Al-Quran untuk mendidik anak-anak kita. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwasanya semakin zaman berkembang ini ya, perkembangan zaman, tetapi juga terkadang tidak diikuti dengan perkembangan akhlak dan adab dari anak-anak kita. Benar. Jadi kita banyak menyaksikan kenakalan remaja, kemudian berkurangnya adab, loss of adab gitu ya. Benar. Ini yang paling bertanggung jawab tentunya kan pertama adalah kedua orang tua yang di rumah. Setelah itu kita para guru-guru yang ada di lembaga pendidikan. Benar. Gitu tadi ya. Benar. Oke, langsung saja ya. Ini saya ada beberapa pertanyaan yang nanti akan saya tanyakan ya. Oh iya. Tapi saya nanti lebih kepada tausiah dan tips-tips yang antum berikan nanti. Oh iya. So kita nanti sharing bareng-bareng. Iya. Oke, ya.
Yang saya tanyakan pertama Ustadz, kira-kira sih apa sih sebenarnya posisi seorang anak bagi orang tua menurut ajaran Islam? Yeah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Diawali bismillah Oke. ya. Memang sunnah kita awal bismillah dengan salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Untuk tips ya. Yang pertama, kita sebagai orang tua harus menanamkan yang pertama akidah saja. Yang kedua, kita tanamkan untuk sebagai taat kepada orang tua. Kalau di akidah kan jelas di dalam surat Luqman, wa id qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Yaitu penanaman akidah ini penting sekali karena ini yang akan kita bawa keturunan kita, apakah kita mati dalam keadaan husnul khotimah, na'udzubillah kalau su'ul khotimah, karena ini yang kita bawa nanti sampai kelak ya. Orang sebaik apapun orang tersebut, ibadah apapun atau ya pokoknya sedekah apapun ya, ketika di dalam dirinya tidak ada la ilaha illallah, dakhalan nar. Mesti neraka ya. Pasti masuk neraka. Kalau Ya, su'ul khatimah, kalau pungkasannya jelek gitu ya. Kalau pungkasnya jelek ya, kalau memang akhirnya jelek, makanya ya sering kita dengar di dalam Al-Qur'an ya, di dalam khotib-khotib Jum'ah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan ya Allah, jangan sampai kita meninggal dalam keadaan kecuali muslim. Ternyata Allah sudah mengkhawatirkan, mewanti-wanti, walaupun dalam keadaan Islam orang itu lahir, tapi belum tentu mati dalam keadaan Islam. Ternyata mati dalam keadaan Islam tuh nggak ada jaminan, walaupun orang tersebut Islam, gitu. Tapi kalau hidayah kan Allah ngasih ya, yahdillahu may yasha, Allah memberikan hidayah siapa yang dikehendaki. Orang bejat, orang preman, ada yang mati dalam husnul khotimah karena hidayah dari Allah. Ya, ini yang kita harus tanamkan kepada anak. Terus yang kedua itu adalah namanya taat kepada orang tua. Bahkan di dalam surat Luqman dikatakan itu, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Umpamanya orang tua saja ya, ngajak kita dalam keadaan mau kafir. Ternyata sama Allah tuh ya nggak usah ditaati, tapi kita harus tetap berbuat baik sama orang tua. Ternyata orang tua ya dalam kondisi kafir saja bisa memberkahi anak gara-gara ketaatan sama orang tua. Jadi ternyata keberkahan pintu surga orang tua itu bukan di orang tua yang baik, tapi di anak tersebut bagaimana respon dia terhadap orang tua. Ketika dia ngomong sama ma'ruf, ya berarti itu ya, berarti dia istilahnya pintu surganya sama Allah buka luar biasa untuk keberkahan dia dalam hidup. Ngomong ufin saja nggak boleh ya. Ya itu saya ngomong saja nggak boleh. Ya kira-kira seperti itu saja. Oh ya, berarti yang pertama tadi menanamkan akidah ya. Benar, karena akidah adalah yang paling pokok yang bisa membawa keselamatan di dunia maupun di akhirat. Kan orang tua kan harus bisa memastikan keselamatan anaknya di dunia maupun di akhirat. Benar. Jadi artinya penanaman akidah yang pertama ya. Iya. Terus kemudian yang kedua tadi mendidik anak supaya bisa berbakti kepada kedua orang tua ya. Karena itu yang istilahnya yang menjamin kesuksesan dia. Oh, berarti istilahnya menunjukkan kepada anak jalan surganya. Karena jalan surga barokah itu. Karena orang tua itu termasuk jalan surga bagi anak. Benar, gitu kan. Ada ungkapan itu al-jannatu apa itu? Tahta aqdamil ummahat. Jadi surga itu di bawah telapak kaki para ibu. Makanya gitu makanya ada Imam Al-Haddad. Itu Imam Al-Haddad itu ketika meninggal orang tuanya itu sampai nangis kejar sekali. Ditanya para santir, "Kenapa Syekh jenengan kok nangis?" Allah telah menutup jalan keridhaan saya kepada Allah. Kenapa? Karena orang tua saya sekarang diambil oleh Allah. Gara-gara tersebut, bukan karena, harusnya ulama ngerti ya, gimana, tapi nangisnya luar biasa. Karena kenapa? Karena pintu surganya sudah ditutup Allah. Dengan apa? Dengan Allah mengambil orang tua. Sampai segitunya ya. Semangat luar biasa. Gitu Ustaz ya. Berarti gimana caranya orang tua ini mendidik anak supaya anaknya nanti bisa berbakti. Benar. Itu yang biar anak penting. Dan itu akan bermanfaat buat diri anak itu sendiri. Ya, benar sekali. Gitu. Ya. Makanya saya juga pernah mendengar hadis itu. Roghima anfurojulin. Jadi merugilah, hinalah seseorang laki-laki atau seorang anak
yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu di antara mereka di masa tua, tetapi dia tidak masuk surga karena dia gagal memanfaatkan kesempatan untuk berbakti kepada orang Benar tua. sekali, Ustaz. Oke. Insyaallah. Ya itu. Oke, itu Ustaz ya. Ya. Nah, terus kemudian saya tuh ini Ustaz pernah baca surah apa namanya? Surat Ali Imran ya. Ayat 35 ya, tentang apa namanya kisah bagaimana apa namanya Maryam. Ya. Ya. Wa id qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Jadi saya minta penjelasan nih dari antum ini ya. Iya. Jadi apa namanya? Kalau kita lihat dari ayat ini seakan-akan apa namanya orang tua itu sudah mulai mendidik anak itu sejak dari kandungan. Ini nadartu laka ma fi batni. Mungkin Bener. barangkali antum bisa memberi penjelasan yang lebih luas gitu ya. Jadi ini memang luar biasa ya. Ketika Imron kan punya anak ya, namanya Maryam nanti ke depannya ya, punya istri namanya Hannah ya, seperti itu. Nah, ketika Hannah ini mau melahirkan Maryam ini sampai nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Sampai segitunya. Jadi mau melahirkan saja mau nadar, ya Allah, nanti anak saya abdikan ke Allah total. Jadi saya abdikan ke Allah total. Fataqabbal minna, terimalah nadar saya. Innaka antas samiul alim. Allah sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ternyata konsep yang paling pertama sebelum kita istilahnya melahirkan sebuah keturunan nanti adalah benar-benar niat sama Allah, bernadar. Kalau kisahnya Maryam ini ya, benar supaya anaknya muharraran, mengabdi, menghamba kepada Allah, maka terima. Jadi ini sangat luar biasa, kepasrahan kepada Allah soal biasa. Jadi anaknya dari awal sudah dititipkan sama Allah gitu intinya Ustaz ya. Karena kan minta sama Allah, saya titip deh sama Allah ya, saya titip, terserah, saya nadar, yang penting anak saya ketika lahir saya terserah ya. Nanti yang penting nanti menjadi penghamba kepada Allah. Oke, sebentar Ustaz. Ya, gimana? Kalau ini kan kesannya sekarang ya, kalau menjadi hamba Allah itu menjadi kiai, menjadi ustadz. Apakah itu juga relevan untuk profesi yang lain gitu? Apakah itu bisa untuk semua orang gitu? Ya, bisa Ustaz. Jadi ukuran Abdullah atau hamba Allah kan ukurannya adalah bukan sebuah profesi ya. Bukan sebuah profesi, tapi adalah sebuah namanya seperti ginilah. Allah sering mengatakan ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia dan jin tidak diciptakan Allah kecuali untuk beribadah. Ini sebenarnya konsep luar biasa. Kalau kita sudah lahir, otomatis kita sudah ibadah gitu ya. Jadi apa yang kita kerjakan, kalau kita belum dilahirkan oleh Allah, berarti kita tidak layak untuk diberikan hak untuk ibadah sama Allah. Sedangkan kita kebaca sudah lahir, otomatis potensi kita ini adalah beribadah semuanya. Ya. Bahkan bisa yang kayaknya akhirat itu bukan unsur ibadah. Itu bisa jadi tuh, banyak sekali. Kalau salah niat. Ya kalau salah niat. Makanya saya tuh agak nggak selalu setuju ketika ada orang mengatakan ini akhirat, ini dunia. Nggak bisa. Semuanya itu akhirat. Karena kenapa? Karena Allah menciptakan kita ini untuk akhirat, bukan untuk dunia. Ya seperti itu saja. Tapi harus selalu memperbaiki niat karena Allah loh. Iya benar, jelas. Jadi profesi apapun itu semuanya itu adalah bisa menjadi Abdullah. Bisa menjadi Abdullah, hamba Allah. Siapapun itu. Guru yang Abdullah. Terus kemudian insinyur yang Abdullah. Benar sekali gitu ya. Ya, benar kayak gitu. Kira-kira jadi penghambaan kepada Allah itu bisa di setiap sisi ya. Nah, benar. Sehingga dengan demikian seharusnya manusia itu baik semua berarti ya. Baik semuanya. Harusnya. Tapi kalau seperti itu kira-kira sedangkan di Al-Quran sudah banyak ya, ada orang kafir, ada orang miskin, itu namanya apa? Warna-warni kehidupan itu ya. Berarti mungkin termasuk nama antum ini Abdullah Al-Haris tuh. Benar. Harapannya ya mungkin ibunya Ustaz Haris itu dulu nadartu ma fi batniha muharraran. Benar, mungkin seperti itu. Diberi nama Abdullah. Ya, mungkin seperti itu. Berarti saya catat yang pertama adalah sejak dari kandungan orang tua tuh harus sudah menginginkan supaya anaknya itu menjadi hamba Allah. Artinya tetap nanti akan menghidupkan
agama Allah. Ya, seperti itu. Gitu. Terus kemudian saya lanjutkan Ya, ayat berikutnya. coba gimana gitu. Kayaknya ada tips yang lain dari ayat ini gitu. Saya baca, falamma wadu'atha qalat rabbi inni wadu'atuha unsa wallahu a'lamu bima wadu'at wa laysa dzakaru kal unsa wa inni sammaituha maryama wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Maka Ustaz. Jadi kan ini juga luar biasa juga ya. Walamma wadu'atha, ketika kan sudah bernadar Allah mengasih itu ya. Hamil, ternyata unsa ya. Ternyata yang lahir adalah Siti Maryam yang nanti suatu saat nanti akan menjadi ibunya Nabi Isa alaihissalam. Ya, falamma wadu'atha, ternyata habis itu walaysa dzakaru kal unsa. Ya memang laki-laki enggak seperti perempuan ya. Tapi wallahu a'lamu bima wadu'at. Allah tuh tahu. Ya maksudnya itu tahu ya. Lebih tahu. Itu hebatnya istri yang solehah seperti itu ya. Oh ternyata yang lahir itu perempuan. Berarti Allah lebih tahu. Allahu a'lam. Walaysa wa inni sammaituha Maryam. Ya. Terus kemudian Hannah tadi ngasih namanya Maryam. Nama yang paling baik. Apa Ustaz? Artinya apa? Maryam itu orang yang taat. Itu bahasa apa itu Ustaz? Ya kira-kira saya melihat tafsir ya. Jadi mungkin di bahasa Arab saya nggak tahu. Kebetulan di tafsirnya itu namanya mempunyai arti adalah istilahnya orang yang taat. Kalau di Indonesia kan seperti itu. Ya bahasa Arab ya mungkin ya. Saya kurang tahu Ustaz. Jadi namanya Maryam. Jadi namanya Maryam, nama yang paling baik yang menurut beliau, dikasih nama yang paling baik. Wa inni sammaituha Maryam. Yang kedua sangat luar biasa. Setelah dikasih Maryam, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Kemudian ya Allah ya, saya memohon kepada jenengan ya Allah ya. Dari mana? Dari anak ini semoga ya, u'idzuha bika, memohon kepada jenengan terus dan keturunannya supaya terganggu dari syaitonir rajim. Terlindungi dari gangguan syaitonir rajim gitu ya. Ya ini membuktikan bahwa sangat luar biasa sekali yang diajarkan oleh Siti Maryam, yang diajarkan sama Hannah ya, untuk bagaimana proses tahap-tahap ketika mempunyai rumus untuk menjadikan anak yang soleh tersebut. Ya, makanya ketika itu di dalam kitab Al-Bujairumi dikatakan sampai segitunya ya, ketika itu para ulama itu mengatakan kalau pengen anak kita ini tidak zina seumur hidup, maka ketika melahirkan kita bacakan Al-Qadar di sebelah telinga kanan dan kiri. Insya Allah dengan resep itu maka terhindar dari zina. Kemudian ada para ulama yang mengatakan itu kalau pengen punya anak yang soleh, maka setiap pagi ya, cerdas, soleh dan macam-macam, kita baca apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ayat 1 sampai 5 3 kali, baca Al-Fatihah, diminumkan air tersebut kepada anak sebelum syuruk, sebelum sholat duha. Ya, sebelum itu diminumkan, insya Allah. Itu membuktikan adalah kepasrahan kepada Allah, supaya Allah yang melindungi anak kita 24 jam. Kita nggak tahu ya. Zaman sekarang saat HP dan macam-macam, kita nggak bisa mantau 24 jam. Hanya Allah yang bisa melindungi anak kita. Makanya sampai Hannah itu berdoa apa? Bukan anaknya saja, wa dzurriyyah minasyaitonir rajim. Anak dan keturunannya terlindung dari syaitan. Ini luar biasa. Ini namanya beliau sudah memikirkan aset ya, aset ke depan untuk luar biasa ya. Karena anak itu aset ya. Aset dan amanah. Aset dan amanah. Makanya ketika punya anak yang soleh itu dikatakan di dalam hadis itu dikatakan anak soleh itu jika mau bapak ibunya itu dimasukkan di dalam neraka, anak tersebut itu yakifu. Dia berdiri di depan pintu surga. Kemudian beliau mengatakan anak tersebut hatta yadkhulu aba'ana wa ummahatana. Jadi kami nggak masuk. Saya nggak mau masuk sebelum bapak ibu saya juga masuk ya Allah. Sampai udkhul enggak, saya nggak mau. Itu kalau anak soleh ya. Anak soleh. Anak soleh dia harusnya masuk surga. Nggak mau masuk sebelum orang tuanya ikut masuk surga. Kemudian terakhir Allah mengatakan udkhulul jannata antum wa aba'ukum. Masuk surga wis kabeh sak keluarga gitu, bahasanya seperti itu. Luar biasa. Kalau anak yang durhaka menarik ke neraka. Ya kira-kira itu di dalam kitab Uqudul Ijan saat kita itu ada itu seperti kisah panjang ya.
Oke, berarti Ya, jadi setelah saya anak simpulkan, lahir, jadi saya simpulkan konsep. Jadi yang pertama itu adalah konsep rumus yang pertama itu orang tua menjalankan tugas dengan semaksimal mungkin. Ya, semaksimal mungkin. maksudnya sebelum lahir, Sebelum lahir sampai ketika proses ya, ketika Hmm. dia menjalankan tugas dengan semaksimal mungkin gitu. Intinya seperti kalau di zaman sekarang digampangkan seperti itu, Ustaz. Ini yang kedua juga itu. Ya, Ini yang baru kedua. baru yang pertama. Ya, Konsep yang yang pertama, pertama. konsep yang pertama tadi ya. Berarti saya lanjutkan Ya, ayatnya. ya. Oke. Kemudian Allah berfirman dalam ayat selanjutnya, "Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria." Kemudian setelah seperti itu kan, ini luar biasa. Ketika berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, Hannah tersebut, kemudian fataqabbalaha rabbuha. Kemudian Allah menerima doanya. Allah menerima doanya semuanya. Ya. Allah menerima doanya biqabulin hasanin, dengan terimaan yang sangat bagus sekali ini Ustaz ya. Luar biasa ya. Dengan terimaan yang sangat bagus sekali. Ya. Berarti kemudian wa ambataha nabatan hasanan. Ya, ini berarti luar biasa. Setelah itu dia dapat garansi sama Allah. Anak tersebut digaransi sama Allah. Ketika kita digaransi kamu sekolah Al-Abidin, ABBS semuanya Ustaz, nanti pasti masuk dokter. Kira-kira gimana? Nyaman nggak? Nyaman. Ya, seneng, enak gitu. Ini yang garansi langsung Allah. Luar biasa. Yang garansi Allah. Ya. Ketika yang garansi Allah gimana Ustaz? Siapa yang mau bisa mengganggu? Nggak bisa ya. Yang surukumullah fala ghalibalakum. Ini seperti di Al-Quran dikatakan, ketika yang Allah sudah nolong manusia tersebut, fala ghalibal, maka nggak ada yang ngalahin. Wa iyahdulkum famandul ladzi yansurukum min ba'di. Kalau umpamanya ada yang menelantarkan, ya, kalau ditelantarkan oleh Allah, siapa yang bisa nolong? Gitu saja. Ya. Jadi ini yang kedua, ketika itu adalah Allah terima amal mendidik anak. Jadi konsep yang kedua itu Allah akan terima amal mendidik anak, dan Allah ridho dengan didikan kita. Makanya kita selalu berdoa, Allah ridhoilah kita dalam mendidik anak. Supaya ketika Allah meridhoi kita mendidik anak, maka Allah yang menggaransi anak tersebut sampai nanti bisa membahagiakan kita di dunia dan di akhirat. Kira-kira seperti itu Ustaz. Ya, saya lanjutkan Ustaz. Wa kaffalaha Zakaria. Ya. Terus rentetan tersebut sangat unik sekali ya. Ketika Imran kan sudah tidak ada ya. Imran istrinya Hannah sudah tidak ada. Wa kaffalaha Zakaria. Kemudian setelah seperti itu digaransi sama Allah, Allah nggak sampai di situ. Kemudian wa kaffalaha Zakaria, Allah mengganti. Ya. Yang ngasuh siapa? Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu nabi rasul yang tingkatannya itu sangat tinggi ya dibandingkan ya, yang tingkatannya sama tinggi dibandingkan Imran. Oke. Kita skip dulu Ustaz. Kita rehat sejenak, nanti kita lanjutkan. Monggo silakan Ustaz. The world is changing and changing fast. Technology, education, health. There is hardly anything in life that is not changing. Some changes create a better version of us, while the others create fear and anxiety. The world needs a big thinking. The world needs great innovations that develop all potential optimally. We don't just think about the problems, we care about them. I could say that this is my second home. It was able to bring out potentials and capabilities inside me. We act boldly to solve the challenges, but never forget to integrate religious values in life. There were so many choices when I arrived here, such as what class I should join, the 3 lessons that are category in my school, at least. We are Al-Abidin Bilingual Boarding School, bringing you to the excellent. Oke, alhamdulillah Ustaz. Kita lanjut kembali ya. Oke, Ustaz. Saya ulangi tadi ya, yang tadi ayatnya tadi.
fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Ya, itu ya. Berarti itu jadi Allah akan itu ya dari apa Ustaz? Wa kaffalaha Zakaria apa namanya? Allah mengganti ya. Jadi wa kaffalaha Zakaria, Allah akan menutupi kekurangan-kekurangan kita dengan diganti yang lebih baik. Ya. Kenapa? Karena Nabi Zakaria itu tadi. Nabi Zakaria itu adalah nabi yang sangat luar biasa, yang tingkatannya sangat melebihi Imran, karena nabi dan rasul. Lebih baik daripada orang tuanya sendiri. Orang tuanya sendiri. Karena tadi step-stepnya benar, dari orang tuanya benar, kemudian langkahnya benar, Allah mengganti. Ya. Wa kaffalaha Zakaria. Mungkin kalau kita kontekskan dengan pendidikan sekarang atau anak-anak sekarang, bisa jadi ketika kita mengikuti konsep tadi, ya, rumus tadi, nanti Allah bisa mengganti dalam lingkungan anak kita sebuah orang tua yang lebih baik daripada orang tuanya sendiri. Entah di sekolah atau mungkin di lingkungan masyarakat gitu ya. Iya, wa kaffalaha Zakaria tadi ya. Ya. Karena jadi Allah akan menutupi, umpamanya orang tuanya nggak bisa kekurangan apa dan macam-macam, Allah akan menutupi kekurangan tersebut. Wa kaffalaha Zakaria. Itu ya. Itu sangat luar biasa sekali konsepnya. Karena itu ya, apa namanya, berawal dari ini uiduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Jadi dari sejak awal itu ibunya itu sudah berdoa kepada Allah supaya Allah melindungi dirinya dan anak keturunannya. Benar sekali. Dan Allah wujudkan dalam bentuk wa kaffalaha Zakaria. Benar sekali. Kemudian Allah menghadirkan sosok pendidik yang mana adalah seorang nabi yang mana lebih baik daripada orang tuanya sendiri. Benar sekali. Luar biasa sekali ya. Kalau stepnya benar. Stepnya benar, rumusnya dari runtutnya benar gitu. Oke, saya lanjutkan Ustaz ya. Kemudian kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa qala ya Maryamu anna laki hadza qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ini juga luar biasa. Kullama dakhala alaiha Zakaria mihrab. Jadi setiap Nabi Zakaria itu masuk ke mihrabnya Maryam, wajada indaha rizqa. Terdapat rezeki. Nah, rezeki ini ada yang mengatakan berupa buah-buahan atau makanan, tapi makanan itu enggak ada di dunia, Ustaz. Ya. Makanan enggak ada di dunia. Terus menanyakan toh, Nabi Zakaria penasaran. Qala anna laki hadza. Kamu dapat ini dari mana gitu kan ya? Qalat huwa min indillah. Ini dari Allah. Bayangkan, masuk mihrab ada makanan dari Allah. Gimana? Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah ngasih rezeki enggak hitung-hitungan gitu ya. Ya, Allah ngasih rezeki may yasha' yang dikehendaki, siapa saja yang dikehendaki itu ya. Ya terserah Allah. Bighairi hisab, tanpa hitung-hitungan. Berarti ini menunjukkan ketika kita tadi step-stepnya sudah benar, maka ada keajaiban pada anak tersebut. Bayangkan ya, tadi diasuh sama Nabi Zakaria, kemudian anak tersebut mendapat keajaiban dari Allah. Apa kalau konteks di sini, teks di sini keajaiban, Allah ngasih namanya rezeki. Yang dimana Allah nggak ngasih ke semuanya gitu. Mungkin kalau kita bisa jadi kalau dikontekskan sekarang, tiba-tiba anak kita kok manut ya sama orang tua. Padahal orang tua tuh nggak merasa mendidik ya, maksudnya nggak merasa itu, tapi gara-gara doa terus sama Allah dan macam-macam, dipertemukan Allah seorang ustadz atau apapun pendidik yang luar biasa, kemudian anak tersebut bisa manfaat orang banyak, taat sama orang tua dan macam-macam. Dapat rezeki, dapat pekerjaan layak. Nah, itu namanya keajaiban. Artinya orang tua kalau dari awal sudah menanamkan akidah yang benar terhadap anak, kemudian mengharapkan anak ini menjadi Abdullah, kalau itu sudah benar, maka sudah tidak perlu khawatir tentang rezeki. Benar sekali, Ustaz. Karena kan itu ya, karena kan Allah yang garansi fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Benar sekali. Kullama dakhala 'alaiha wajada 'indaha rizqa. Itu benar sekali. Itu saya tuh sangat luar biasa konsep ini ya. Jadi luar biasa sekali. Jadi rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Sudah dijamin sama Allah.
Tapi mati dalam keadaan Islam itu tidak ada jaminan oleh Allah. Keimanan tidak dijamin, Tidak dijamin. rezeki sudah Dijamin. dijamin. Berarti yang pertama ditanamkan terhadap anak adalah keimanan, Keimanan. akidah. Benar. Karena nggak ada jaminan di situ. Heeh. Nah, Adapun rezeki, insya Allah kalau sudah benar akidahnya, nah, akhlaknya baik, nah, nanti rezeki bisa menyusul. benar gitu Ustaz. saja. Ya, ya. Nggak harus duit loh rezeki Ustaz, ya. Nah, ini mengingatkan saya dengan kisah Nabi Yakub ketika mau meninggal itu ya. Oh iya benar Ustaz. Gimana itu kisahnya itu? Di ustadznya kan ditanya ya. Enggak, itu Nabi Yakub itu urusannya panjang, sedih uji sama Allah sampai semua hartanya habis ya. Istrinya meninggalkan kecuali satu rahmah tuh. 16 tahun diuji oleh Allah sakit. Nabi Yakub nggak pernah mengeluh sama Allah. Itu Nabi Ayub. Oh Nabi Ayub. Oh iya, lupa. Oh iya ya Nabi Ayub ya. Nabi Yakub ini Kok lupa ya ya. ya biasa, ustadz juga lupa. Iya ya benar Ya, benar. ya kita mengingatkan. Iya. Nabi Yakub itu kan dulu ketika beliau mau meninggal itu, Heeh. am kuntum syuhada idh hadara Yaqub Yaqub al-maut id qala li bani ma ta'buduna min ba'di. Ya itu benar di Al-Qur'an tuh. Nah na'budu aba ma Qalu na'budu ilahaka wa ilaha. ilaha abaika Ibrahim wa Ismail Heeh. wa Ishaq wa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Jadi yang ditanyakan oleh Nabi Yakub pertama kepada anaknya ketika beliau mau meninggal adalah ma ta'buduna. benar sekali, ma ta'buduna Jadi, min ba'di. Apa yang akan kamu sembah setelah aku meninggal? Jadi masihkah kau bertauhid seperti diriku gitu kan? Benar sekali. Nah, ternyata mereka alhamdulillah karena anak para nabi ya Mm. dan sudah dididik dengan baik, maka anaknya akan meneruskan agama ayahnya dan kakek-kakeknya, yaitu ilaha wahidah, menyembah kepada satu Tuhan. Jadi Berarti- bukan mata kulu nabi ba'di. Kamu makan apa habis ini gitu ya? Nggak ada ya. Nah, jadi memang ternyata ini sebuah apa ya namanya refleksi kita untuk mengingat ketika kalau kita memang Allah mentakdirkan ya kalau kita sudah waktunya ajal itu panggil ya. Kita panggil keluarga semuanya, kita tanya kamu gimana habis ini ya sholatnya, doakan saya kayak gitu-gitu Ustaz. Itu Iya. penting pelajaran ya, bukan hanya warisan saja ya. Ya. Oke. Ya, kita Oke, Ustaz. lanjutkan Ustaz. Jadi rezeki sudah dijamin oleh Allah. Oh ya. Poinnya yang saya tangkap di sini. Terus kemudian, nah ini penting nih. Sepertinya penting nih. Penting terakhir itu. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Ketika itu kan habis itu langsung Nabi Zakaria berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berdoa sama Allah untuk pengen minta keturunan, dzurriyyatan thayyibah. Oh, berarti Nabi Zakaria belum punya keturunan. Belum ini punya, posisinya. Belum punya keturunan. Umur 100 tahun belum punya keturunan. 100 tahun. 100 tahun Nabi Zakaria itu belum punya secara 100 tahun nggak punya. Secara kesehatan juga reproduksinya sudah. Iya, sudah itu. Ya. Orang sekarang usia 40 aja sudah Sudah nggak itu ya. sudah ini ya, jarang banget ya yang punya keturunan. benar. Ini 100 tahun. 100 tahun ya. Berdoa sama Allah nggak punya keturunan ya. Ya, hunalika. Kemudian habis itu kan fanadatul malaikah. Ya. Wa huwa qa'imun Wa huwa yusalli fil qa'imun mihrab. yusalli fil mihrab. Kemudian habis itu malaikat manggil ketika beliau sholat di mihrab. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah ngasih kamu punya keturunan namanya ya. Yahya. Namanya langsung dari Allah. Namanya Yahya, Masya Allah. Jadi Yahya. bonus anak plus nama. Ya benar Ustaz, kira-kira seperti itu. Oh. Yahya. Terus habis itu apa lagi? Musaddiqan bi kalimatin minallah wa Minallah. sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min Minas shalihin. sholihin. Sudah dikasih anak, namanya juga dari Allah, kemudian dijadikan nabi. Benar sekali. Luar biasa dong. Ini amal soleh apa yang dilakukan oleh Zakaria? Ya, Nabi Zakaria ini apa yang dilakukan? Belum itu lagi, tapi kan beliau masih nyangkal. Wa mraati akhir, wanita saya mandul umur 90 tahun gitu kan Ustaz. Oh, Nabi Zakaria 100 tahun, Heeh. kemudian istrinya 90 Ya, tahun. ada yang mengatakan 80 sampai 90 kira-kira segitulah. Ya, tapi kan di sini bukan masalah umur, tahu wa mraati akhir itu. Tapi istri saya mandul gimana? Tapi ternyata dari step-step itu ternyata kita bisa mengambil kesimpulan
setelah Allah mengasihkan keajaiban terhadap anak tersebut, habis itu Allah memberikan keajaiban terhadap pendidik. Oh, berarti pendidiknya juga dapat. Oh, dapat barokah bahasanya, dapat keberkahan dan keajaiban dari anak yang soleh tadi. Oh, jadi tidak perlu khawatir sebagai seorang pendidik ya. Nah, benar. Baik orang tua maupun guru, ustadz-ustadzah, ketika sudah mendidik anak, maka tidak perlu khawatir akan rizkinya atau akan posisinya dia. Benar, Ustaz, benar. Ya. Oke, kita iklan dulu. Oke, kita stop dulu Ustaz ya. Ya, kita iklan dulu. Ya. The world is changing, and changing fast. Technology, education, health. There is hardly anything in life that is not changing. Some changes create a better version of us, while the others create fear and anxiety. The world needs a big thinking. The world needs a great innovations that develop all potential optimally. We don't just think about the problems. We care about them. With me, I can say that this is my second home. It was able to bring out potentials and capabilities inside me. We act boldly to solve the challenges, but never forget to integrate religious values in life. There were so many choices when I arrived here, such as what class I should join, the 3 lessons that are chemistry category in my school, at least. We are Al-Abidin Bilingual Boarding School, bringing you to the excellent. Oke, baik Ustadz, kita kembali lagi ya. Ya. Kita pada rumus yang terakhir tadi. Tentang bahwasanya seorang pendidik itu akan dijamin juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo Ustadz dilanjutkan. Ya, jadi memang ketika kita sudah stepnya tadi benar ya, ternyata Allah memberikan keajaiban seorang pendidik ya, keberkahannya. Ya, di situ logika dari kesehatan mustahil ya. Sudah mandul, umurnya sudah sepuh. Umur sepuh aja sudah mustahil. Tapi plus mandul lah gitu kan. Wa murati akhir itu ya. Yang kita garis bawahi itu. Tapi bagi Allah itu enggak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Wa alayhi hayyin. Ya, benar Ustaz ya. Tidak ada yang jadi innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang lainnya innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya Allah itu kalau pengen berkehendak ya apapun itu bisa, yang sesuatu yang tidak mungkin bagi akal manusia itu bisa menjadi kemungkinan. Makanya kita bersyukur ya. Kesyukuran besar ketika kita punya anak yang soleh, anak yang baik. Wah, ini bisa barokahi bahasanya ya. Teman-teman, oh ini berarti ini bisa barokahi kita, bisa barokahi keluarga kita, bisa barokahi dulur-dulur kita dan yang lain sebagainya. Ini adalah sebuah yang sangat luar biasa. Punya anak peserta didik yang bagus juga gitu ya. Oh. Gitu Ustaz. Iya. Oke. Oke, kita ternyata sudah berada di penghujung waktu ini Ustaz. Tidak terasa ya kita ngobrol dari awal sampai akhir tadi. Terasa ya. Insyaallah. Nanti sebelum penutup saya pengen Ustaz tadi beri closing statement ya tentang apa yang Ustaz sampaikan dari awal sampai akhir tadi. Monggo Ustaz. Ya terima kasih Ustaz Zain. Jadi mungkin ada beberapa yang harus kita pahami tadi, kita ringkas ya. Yang pertama adalah orang tua menjalankan tugas dengan semaksimal mungkin. Karena memang pertanggungjawabannya ada orang tua ya. Karena kita ini diamanati oleh Allah sebagai anak, ya sudah. Nanti yang dipertanggungjawabkan adalah yang diamanati siapa tersebut. Kalau orang tuanya ya sudah, berarti orang tuanya yang dipertanggungjawabkan nanti. Kemudian setelah itu Allah akan terima. Saya berdoa dan maksimal minta doa sama Allah tadi ya, kisahnya Allah akan terima amalnya. Allah akan terima amalnya dan Allah ridho dengan didikan orang tua. Ada orang tua yang mendidik dengan itu Allah nggak ridho, anaknya nggak baik-baik gitu. Itu ya. Allah ridho dengan didikannya ya. Kemudian Allah menjamin, menggaransi
Allah menjamin menggaransi ya. Allah ridho dengan didikannya, Allah menjamin menggaransi tersebut. Ya. Kemudian habis tab tersebut Allah akan menggantikan, menutupi kekurangan-kekurangan ya orang tua tersebut dengan sesuatu yang lebih baik, bahkan lebih baik daripada orang tuanya ya. Seperti tadi Nabi Zakaria. Kemudian yang sebelum terakhir, Allah memberikan sebuah keberkahan, keajaiban terhadap anaknya tadi ya. Ajaiban anak yang bisa seperti itu ya, Maryam. Yang terakhir, Allah akan memberikan keberkahan, bahkan sebuah keajaiban terhadap orang tua itu tersebut, karena mempunyai anak yang soleh tadi. Ya, itu mungkin sedikit closing statement atau conclusion dari tadi materi yang kita sampaikan. Maksudnya ya kita sampaikan bersama-sama ya, bisa sharing tentang ilmu masalah rumus pendidikan anak di dalam Al-Quran tadi. Oke, terima kasih Ustadz, luar biasa sekali ini yang disampaikan oleh Ustadz Haris ya. Dan tentu ini bisa menjadi bekal buat kita para orang tua ya, kemudian para ustadz-ustadzah, mister yang ada di sekolah semuanya ya. Ini menjadi bekal buat kita untuk senantiasa mengoptimalkan pendidikan kita terhadap anak kita ataupun anak didik kita, tentunya dengan konsep-konsep yang ada dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah, dan dalam agama Islam gitu. Baik pemirsa Al-Abidin TV dan pendengar dari RDS FM yang berbahagia, itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan untuk materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.